Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya melanjutkan eh, pembahasan soal PPAD DIY menyambung dari video yang sebelumnya. Untuk kali ini saya lanjutkan untuk nomor 24 dan seterusnya. Perhatikan infografis dan teks berikut ini. Di sini ada anjuran konsumsi gula, garam, dan lemak per hari. Jadi di sini gula, ini garam, ini lemak. Ini batas yang dianjurkan gitu ya. Kemudian ini ada informasi penyakit tidak menular seperti jantung, stroke, atau diabetes dapat kita hindari dengan mengubah gaya hidup dan pola makan yang sehat dengan mengatur konsumsi gula, garam, dan lemak, dan seterusnya. Pernyataan yang tepat terkait konsumsi zat tertentu dalam jangka panjang dari infografis di atas adalah, kita lihat yang A, konsumsi garam 1 sendok teh per hari dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskuler. Ini jawabannya kurang tepat karena justru malah untuk mengkonsumsi garam ini dianjurkan 1 sendok teh. Jadi tidak akan meningkatkan risiko gitu ya. Salah. Kemudian yang B, berat badan gampang naik jika mengkonsumsi lemak lebih dari 67 gram per hari. Berkaitan dengan lemak yang dikonsumsi, jadi mengkonsumsi lemak di sini ada eh, informasinya di sini. Kalau berlebihan, maka akan berisiko meningkatkan kadar LDL yang berperan membawa kolesterol ke pembuluh darah koroner yang akan menyebabkan terjadinya serangan jantung dan stroke gitu ya. Jadi ini kurang tepat. Kemudian yang C, risiko kanker dapat dipicu oleh konsumsi garam, lemak, dan gula berlebihan. Ini juga tidak ada kaitannya karena yang garam, lemak, dan gula berlebihan itu dapat meningkatkan risiko. Di sini ada jantung, stroke, dan diabetes, bukan kanker. Oke, kemudian jadi jawabannya yang D ya. Konsumsi gula melebihi 50 gram per hari akan meningkatkan risiko obesitas. Nah, jadi di sini konsumsi gula berlebih dapat mengakibatkan insulin menjadi resisten yang berisiko terhadap terjadinya kegemukan atau obesitas dan diabetes mellitus. Oke, jadi 24 jawabannya D. Berikutnya nomor 25. Perhatikan, ada ciri-ciri makhluk hidup yang ditunjukkan pada gambar PQRST. Gambar B, ini ayamnya bertelur kemudian menetas, berarti ayamnya berkembang biak gitu ya. Kemudian ini ada cicak memutuskan ekornya, berarti ini adalah adaptasi. Oke, jadi jawabannya yang B. Kita cek yang R. R ini ada kaki 1000, kemudian disentuh akan menggulung. Berarti ini adalah menanggapi rangsang atau iritabilitas. Gitu ya. Yang S, ini dari anak ayam kecil kemudian tumbuh menjadi lebih besar. Maka ini tumbuh, ya tumbuh. Kemudian tumbuh itu bisa dicek dari ukurannya. Yang semula ukurannya itu tinggi badannya, misalnya 5 cm kemudian menjadi 10 cm, maka itu tumbuh. Kemudian yang T, ini bergerak, kudanya berlari. Ya, oke. Jawabannya yang B. Selanjutnya nomor 26. Pengelompokan makhluk hidup dilakukan dengan mengidentifikasi macam-macam persamaan yang dapat diamati, yaitu morfologi, anatomi, fisiologi, kromosom, serta tingkah lakunya. Nah, kemudian berikut ini ada 5 jenis tumbuhan, ada pohon kelapa, kemudian jahe-jahe gitu.
kemudian yang ini stroberi, kemudian ini ada tomat, kemudian yang ini jagung. Nah, pengelompokan tumbuhan yang benar berdasarkan persamaan cara perkembangbiakannya adalah titik-titik. Ini ada dua cara, yaitu eh, seksual atau generatif. Biasanya pakai biji gitu ya. Kemudian yang kedua aseksual atau vegetatif. Nah, jadi yang mana yang seksual generatif ini yaitu yang satu, kemudian 4 dan 5 gitu ya. Jadi 145. Oh, sudah ada jawabannya nih 145 B. Sedangkan yang 23 ini adalah vegetatif atau aseksual. Ini dengan rizoma. Yang nomor 3 ini dengan stolon. Oke, nomor 27 berikutnya. Ini ada gambar sel hewan yang ditunjukkan oleh X dan Y adalah dan berfungsi untuk yang X itu adalah inti sel atau nukleus. Sedangkan yang Y adalah mitokondria. Fungsinya adalah yang X ini adalah untuk mengatur semua kegiatan sel. Kemudian yang mitokondria untuk pernapasan sel. Nah, gitu ya. Berikutnya nomor 28. Ada jaring-jaring makanan. Perhatikan keseimbangan ekosistem tersebut dapat terganggu akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Beberapa orang menggunakan insektisida untuk menangkap udang di sungai dengan tujuan tidak mematikan jenis ikan yang lainnya. Dampak yang terjadi jika penggunaan insektisida untuk menangkap udang tidak dihentikan adalah titik-titik. Karena ini populasinya menurun, maka akan berakibat terhadap yang lainnya. Kita lihat, kalau udang populasinya berkurang, maka lihat konsumen tingkat berikutnya yaitu ikan gabus. Ini akan kehilangan salah satu yang dikonsumsinya gitu ya, makanannya. Jadi makanannya yang semula udang, ada kepiting, ada ikan wader, udangnya berkurang, maka ini juga akan mengambil lebih banyak lagi yaitu kepiting dan ikan wader. Jadi kedua ini akan berkurang gitu ya. Ada tidak di situ? Ada ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Menurunnya populasi ikan wader. Atau berikutnya sama dengan yang ini. Yang mengkonsumsi yang memakan udang itu kan juga burung pemakan ikan. Nah, karena burung pemakan ikan itu makannya adalah udang sama ikan wader, dengan udang itu sudah berkurang, maka ini akan mengambil jatah supaya tetap eh, bertahan hidup. Maka dengan mengkonsumsi lebih banyak ikan wader, jadi ini berkurang gitu ya. Jadi ikan wadernya semakin berkurang populasinya. Oke, betul jawabannya yang C. Selanjutnya nomor 29. Pencemaran waduk saguling. Nah, yang ditanyakan dampak terhadap lingkungan perairan apabila pencemaran air di waduk saguling tidak teratasi adalah titik-titik. Perlu diperhatikan di sini adalah dampak terhadap lingkungan perairan ya. Yang jelas bukan pilihan yang benar adalah kita cek dulu. Nih, kualitas air kok semakin membaik, jelas salah. Kemudian yang ini, petani ikan sistem jaring apung merugi. Ini bukan lingkungan perairan, gitu ya. Kemudian, nah jadi yang lebih tepat adalah yang C, pencemaran limbah domestik memperburuk kualitas air waduk. Nah, ini adalah dampak terhadap lingkungan yang kemudian
Bisa juga melanjut ke karena kualitas airnya itu lebih buruk, maka ikan menjadi terganggu pertumbuhannya. Kemudian bisa kemudian melanjut ke petani ikan menjadi merugi begitu. Oke, berikutnya nomor 30. Pada saat melakukan lemparan ke dalam, ini ke sana, otot dan sendi terlibat dalam gerakan tangan seperti pada gambar tersebut adalah titik-titik. Yang pertama, sendi pada siku itu sendi engsel ya. Kalau sendi putar pada bahu. Kemudian sendi pada gelang bahu. Nah, ini yang sendi putar. Jadi jawabannya yang B. Sorry, saya ulang. Maaf, ada kesalahan. Salah. Maaf, ini maaf, salah ya. Kita ulangi. Tadi saya kelirunya di sendi putar kok di bahu. Jadi di sini sendi pada siku itu sendi engsel. Nah, sendi pada bahu itu sendi peluru, maaf. Sendi putar kan di leher ya. Oke, jadi jawabannya yang A. Sorry. Oke. Otot yang bicep bagaimana? Otot bicep ini relaksasi. Jadi dari menekuk kemudian lurus. Nah, ini relaksasi bicepnya karena yang kontraksi adalah otot tricep. Oke, itu nomor 30. Jawabannya yang A. Oke. Berikutnya nomor 31. Uji makanan. Makanan diuji menggunakan Benedict, Lugol, dan Biuret. Di sini ada Lugol itu untuk menguji amilum, kemudian Biuret itu untuk menguji protein, dan Benedict ini untuk menguji glukosa. Nah, kemudian kita lihat positif negatifnya di sini. Ini positif, ini negatif, ini negatif, ini positif. Yang ini positif, orange kecoklatan bisa positif, coklat kehitaman bisa positif, putih kecoklatan negatif ya. Oke, positif maaf karena biasanya yang diuji sudah warnanya putih jadi menjadi ada kecoklatannya. Kemudian yang violet ini yang positif itu yang berubah jadi ungu. Kita lihat yang jawaban yang A. A itu P, jenis makanan P itu tempe. Tempe itu protein ya. Jadi yang ungu sudah di tempe. Tahu. Tahu itu juga mengandung amilum tidak kan di sini ada yang positif amilum. Ada yang positif gula. Di sini tahu masih yang puret ya, yang protein. Kemudian yang daging sapi juga masih yang protein. Jadi yang ini belum melihat hasilnya yang di sini. Belum ada. Padahal ini ada yang glukosa dan ada yang amilum. Jadi ini salah. Yang G, nasi itu kan amilum ya. Jadi oke, yang ini sudah nih nasi. Kemudian singkong rebus. Ini juga amilum ya. Amilum. Roti juga amilum ya. Oke. Kadang kalau roti manis ada gulanya. Oke. Bisa. Tapi enggak ada tidak mengandung protein. Tapi yang ini masih meragu-ragu gitu ya. Karena ini saya hapus dulu. Terus yang berikutnya, yang B belum tepat banget. Kemudian yang C, kemiri. Kemiri itu minyak dan alpukat. Mana yang positif di antara itu? Nah, jadi ini alpukat mengandung protein, oke. Minyak tidak mengandung, nah ini kan tidak mengandung gula.
Oke, misal gitu ya. Kemudian kemiri tidak mengandung gula, tidak mengandung amilum. Ini coklat kehitaman ya. Nah, ini bisa juga negatif karena tidak menjadi biru karena coklatnya ini berasal dari minyak yang ditambahkan lugal jadi coklat kehitaman. Jadi bisa juga ini yang negatif untuk minyak begitu ya. Jadi saya ulangi, jadi kemiri itu bisa dites dengan Benedict menghasilkan coklat tua artinya negatif terhadap glukosa, betul. Minyak ini negatif terhadap glucose artinya tidak mengandung amilum, oke. Dan alpukat ini positif terhadap piuret artinya mengandung protein. Betul ya. Jadi yang betul adalah C. Untuk yang D di sini telur daging ayam itu kan mengandung protein. Padahal di sini malah negatif. Padahal ada yang positif di antaranya. Jadi salah ini. Kalau nasi ini mungkin untuk amilum yang positif. Kemudian yang glukosa di sini malah positif padahal tidak ada yang mengandung glukosa. Jadi jelas salah. Oke, jawabannya yang C. Nomor 32. Nah, pernyataan yang benar terkait proses peredaran darah pada bagian yang ditunjuk dengan huruf Y. Nah, Y ini adalah alirannya kan ke sana, ke jantung. Dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Berarti ini adalah vena yang membawa darah kayak CO2. Jadi jawabannya D, mengalirkan darah yang banyak mengandung karbon dioksida. Kalau yang A, mengalirkan darah menuju ke bilik kanan. Berarti itu adalah yang serambi kanan, yang bagian sini. Kemudian yang mengangkut darah menuju ke jaringan tubuh itu adalah yang ini atau arteri. Kemudian yang C mengangkut darah kayak oksigen dari serambi kiri jantung itu adalah yang aliran ke sana. Oke, ke bilik kiri. Kemudian yang nomor 33. Perhatikan Rian melakukan percobaan meniup ya, meniup. Meniup udara sekuat-kuatnya. Percobaan 1. Meniup udara sekuat-kuatnya. Berarti ini adalah volume cadangan karena meniup berarti menghembuskan, berarti ekspirasi. Udara cadangan ekspirasi. Kemudian yang percobaan 2, meniup udara secara normal. Kalau bernapas secara normal maka ini adalah volume udara tidal. Oke, jadi ini jawabannya. Jadi jawabannya yang benar adalah A. Percobaan 1 mengukur udara cadangan ekspirasi, percobaan 2 mengukur udara tidal. Berikutnya nomor 34. Ini ada metode untuk memeriksa urin yang mengalami gangguan pada ginjal, yaitu dengan menambahkan asam sulfosalisilat 40 dan 60%. Hasilnya adalah sebagai berikut. Di dalam sampel A, urin yang di A itu positif, positif. Yang B juga positif, positifnya lebih sedikit. Itu bedanya aja. Kondisi pasien seperti pada tabel menunjukkan terjadinya kerusakan pada ginjal. Bagian mana? Karena ini adalah asam sulfosalisilat itu untuk menyatakan adanya protein dalam urin, maka seharusnya protein itu kan disaring tidak lolos glomerulus karena molekulnya besar, gitu ya. Jadi akan kembali ke aliran darah lagi.
Tetapi kok di dalam urinnya itu mengandung protein, berarti glomerulusnya yang mengalami kerusakan. Nah, pernyataan yang sesuai untuk gangguan fungsi ginjal pada pasien tersebut adalah titik-titik. Nah, augmentasi di bagian R menambahkan kadar protein urin. R di sini zat yang ditambahkan itu adalah zat yang tidak berguna, tidak bisa lewat sini proteinnya, apalagi yang R itu ini kan alirannya kalau ditelusuri ke atas ini nyambung ke glomerulus ya. Dari sini kemudian belok ke sana. Nah, baru masuk ke R. Ini adalah TKP, bukan augmentasi. Di R adalah reabsorpsi, bukan augmentasi. Oke, salah. Terdapat glukosa dan sel darah di bagian P dan R. Tidak ada hubungannya karena bukan glukosa, yang diminta adalah protein. Kalau yang C, pada bagian Q dan R terdapat protein. Iya, benar ini. Karena lolos saringan dari glomerulus di P ini lolos. Masuknya ke Q, ke R dulu dan ke Q, lanjut ke Q. Nah, jadi yang C. Kemudian yang D, terjadi kerusakan pada bagian Q, salah. Yang benar pada bagian P yang rusak. Itu nomor 34. Berikutnya nomor 35. Organ utama penyusun sistem reproduksi wanita berupa kelenjar yang berperan sangat penting dalam mempertahankan sifat sekunder pada wanita, pembentukan sel kelamin, serta mengatur proses pematangan sel kelamin yang hanya terjadi sekali selama siklus menstruasi. Di sini ada mengatur proses pematangan sel kelamin atau sel ovum di sini. Nah, berarti organ yang dimaksud adalah ada di sini, di ovarium, di Ki. Jadi jawabannya yang Ki. Begitu ya. Terus nomor 36. Perkembangbiakan vegetatif dan generatif pada hewan. Saya turunkan. Kita lihat yang ditanya. Pernyataan yang benar tentang cara perkembangbiakan pada hewan-hewan tersebut adalah titik-titik. Kita lihat nomor 1. Perkembangbiakan vegetatif hidra dan planaria dilakukan jika kondisi lingkungan memungkinkan. Lihat di teks, hidra berkembang biak secara vegetatif ya, ketika lingkungan hidupnya cukup banyak nutrisi. Oke, jadi benar ya, ini benar. Di sini begitu juga dengan cacing planaria. Nah, oke, benar ya, nomor 1 benar. Nah, kita tinggal cek 2 atau 3 saja ini. Nomor 2, planaria berkembang biak dengan cara membelah diri. Kita lihat. Di sini, beberapa penelitian menunjukkan bahwa cara perkembangbiakan yang semula terjadi secara vegetatif dengan memotong bagian tubuh ya. Kemudian ini memotong bagian tubuh itu atau fragmentasi, bukan membelah diri. Salah. Kemudian yang Aurelia, di sini Aurelia membentuk tunas. Jadi bukan partenogenesis. Salah. Berarti yang benar berikutnya adalah yang 3. Jawabannya yang B. Jadi Aurelia melakukan perkembangbiakan secara vegetatif pada fase muda, yaitu dengan tunas, kemudian dan generatif pada fase dewasa. Nah, generatif atau perkawinan ini pada fase medusa atau dewasa. Selanjutnya nomor 37. Berikut ini hasil dari percobaan di mana ini percobaannya membuktikan peristiwa pengangkutan pada tumbuhan dengan cara di sini ya dibuang bagian flomnya, kemudian tinggal silemnya saja. Dicelupkan ke dalam air,
ternyata daun segar dan membuka. Analisisnya kita lihat mana yang benar berdasarkan percobaan ini. Yang pertama, pada batang tumbuhan terjadi pengangkutan zat makanan dari air ke daun melalui silem. Pengangkutan zat makanan itu bukan dari air ke daun melalui silem, tapi oleh jaringan floem ya. Jadi salah. Nomor satu salah. Yang nomor dua berarti benar karena sisanya nomor dua. Kita cek. Pada batang tumbuhan terjadi pengangkutan air ke daun melalui pembuluh silem. Betul ya? Oke, nomor dua betul. Tinggal kita cek tiga atau empat. Nomor tiga, batang tumbuhan masih mempunyai silem yang berfungsi untuk mengangkut zat makanan ke daun. Yang mengangkut zat makanan itu bukan silem, tapi floem. Jadi nomor tiga salah. Berarti yang benar nomor empat. Batang tumbuhan punya silem yang berfungsi untuk mengangkut air ke daun. Ini salah. Oke, betul ya. Nomor 38. Percobaan Ingenhous. Perhatikan gambarnya langsung. 1 dan 2 itu di tempat yang teduh gitu ya. Ini ada awannya, ini gambarnya. Berarti lebih gelap. Tetapi dibedakan dengan adanya NaHCO3. Nih, yang ini tidak. Kemudian dari 1 dan 2 ini diperoleh data sebagai berikut. Setelah 5 menit ketiga ini yang ada NaHCO3 lebih banyak, ada 2 gelembung, yang ini hanya 1. Oke. Kemudian yang 3 dan 4 ini di tempat yang terang. Masih dibedakan dengan adanya NaHCO3. Dengan itu, maka kita lihat perbedaannya antara 1 dan 3. Itu 1 dan 3 ini lebih banyak gelembungnya yang ini, yang 3. Yang terang lebih banyak gelembung. Kemudian antara 3 dan 4 berdasarkan adanya NaCO3, maka 3 dan 4 lebih banyak gelembungnya. Jadi faktor yang mempengaruhi laju fotosintesis itu adalah ada cahaya dan penambahan NaCO3. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang A. Cahaya dan penambahan NaHCO3 meningkatkan jumlah gelembung gas O2 yang dihasilkan. Gampang ya. Selanjutnya nomor 39. Kedelai lahan salen. Di sini ada varietas kedelai lokal telah beradaptasi terhadap lahan salin, tetapi memiliki produksi bobot biji rendah. Jadi ini kedelai yang bisa beradaptasi di lahan salin, A besar A besar gitu ya. Dan tapi bobot bijinya rendah, B kecil B kecil. Disilangkan dengan varietas unggul tak lahan normal. Belepotan suaranya, maaf. Varietas unggul lahan normal, jadi ini A kecil itu yang normal, yang A besar yang beradaptasi dengan lahan salin ya. Ini dengan produksi bobot biji tinggi, maka B besar tinggi. Pada persilangan tersebut diperoleh semua tanaman kedelai F1 mampu beradaptasi di lahan salin dengan produksi bobot biji tinggi. Ini A besar A kecil, B besar B kecil, hasil persilangan dari 2 genotip ini. Untuk menguji keunggulan F1 ini dilakukan persilangan kembali F1 ini dengan genotip salah satu induknya. Induknya ada 2 ini. Nah, yang disilangkan adalah yang A kecil, B besar ini. Pertanyaannya adalah kemungkinan keturunan kedelai beradaptasi terhadap lahan salin berbobot biji tinggi dari hasil pengujian tersebut adalah titik-titik.
Kita tuliskan di sini A besar A kecil, B besar B kecil disilangkan dengan A kecil, B besar B besar. Ini punya gamet ada 4, A besar B besar, A besar B kecil, A kecil B besar, A kecil B kecil. Yang ini gametnya hanya satu, A kecil B besar. Nah, kemudian kalau ini bertemu gitu ya, maka hasil persilangannya yang diminta itu adalah tanaman kedelai beradaptasi terhadap lahan salin, jadi yang mengandung A besar, bisa A besar A besar, bisa A besar A kecil, berbobot biji tinggi, berarti tinggi itu B besar, ada unsur B besar. Maka yang ini nggak mungkin gitu ya, karena ini A kecil ketemu A kecil, tidak menghasilkan A besar. Maka ada 2, yaitu A besar A kecil B besar B besar. Yang kedua yang ini A besar A kecil B besar B kecil. Jadi ada 2 dari 4, 2/4 dari 100%, berarti 50%. Jawabannya adalah C. Seperti itu nomor 39. Berikutnya nomor 40. Perhatikan gambar makanan. Ada roti dan ada tape. Nah, tape singkong. Perbedaan yang benar terkait proses yang terjadi dalam menghasilkan produk 1 dan produk 2 adalah titik-titik. Produk 1. Ini rotinya menggembung, berarti ada gas CO2 yang dihasilkan. Nah, sehingga mengembang adonannya. Ada C, ada D. Gitu ya. Sedangkan yang produk 2 ini yang ada mengembangnya berarti salah ya, karena udah di roti tadi. Enggak. Antara fermentasi glukosa oleh ragi menghasilkan CO2 atau menghasilkan alkohol. Nah, yang betul menghasilkan alkohol. Oke, jadi jawabannya adalah D. Sekian pembahasan kali ini. Silakan belajar lebih lanjut lagi ya. Menyimak video-video yang lain, menyimak latihan dari soal-soal yang lainnya lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.